Halo, selamat berjumpa kembali di Ruang Dosen bersama saya, Eka Juliafat. Kali ini kita akan belajar mengenai kolom beton bertulang sebagai pengantar. Oke, apa saja sih jenis-jenis kolom? Kolom tentunya biasa kita temukan pada bangunan gedung atau bangunan-bangunan rendah lainnya juga banyak menggunakan kolom. Nah, kolom berdasarkan kondisi tulangannya, dapat kita bagi menjadi kolom tidak bertulang dan kolom bertulang. Ya, kolom tidak bertulang itu umumnya kita temukan pada bangunan-bangunan kuno yang terbuat dari batu atau susunan-susunan batu atau beton. Misalnya ini di gambar ini adalah bangunan Romawi kuno. Kita lihat bahwa kolomnya itu disusun atas batu-batuan dengan dimensi yang hampir sama, ya, disusun secara vertikal sehingga di sini dia hanya mampu menahan gaya tekan saja atau beban dari atas. Nah, ini kalau dia mengalami dorongan sedikit saja, sedikit dari samping akibat adanya beban, umumnya dia akan lebih mudah roboh ya dibandingkan dengan kolom yang ada tulangannya. Nah, ini dia kolom yang lebih modern tentunya bisa kita temukan pada yang bisa kita temukan pada bangunan-bangunan zaman sekarang, ya, di dalamnya ada tulangan yang menyatukan kolom ini dengan tingkat berikutnya sehingga dia lebih tahan terhadap goyangan atau gaya horizontal. Ini juga kolom beton bertulang, ya. Ini juga adalah kolom, ini juga kolom. Ini juga kolom juga bisa kita temukan tentunya pada bangunan jembatan. Namun kolom pada jembatan itu umumnya disebut sebagai pilar. Nah, pilar ini kemudian disambungkan kepada pondasi dan girder. Nah, ini adalah kolom beton pracetak. Ya, kolom beton pracetak ini dibuat lebih dahulu di pabriknya. Kemudian dibawa ke lokasi proyek atau lokasi pembangunannya dan kemudian tinggal diinstal sesuai dengan posisi dan perencanaan yang dilakukan. Nah, sekarang jadi apa sih dari gambar-gambar yang kita lihat tadi? Tentunya kita bisa merumuskan apa sih itu definisi suatu kolom, ya. Kolom adalah suatu komponen struktur yang menahan beban sentris, beban desak, ya, bukan beban lentur, bukan beban tarik. Ya, yang ditahannya adalah beban desak atau beban tekan sentris atau yang eksentris, atau kombinasi antara sentris dan momen. Bentuk kolom yang paling sederhana adalah yang kedua ujungnya berupa tumpuan sendi, sehingga kolom ini hanya mengalami desak sentris. Namun, bentuk ini sangat jarang digunakan dalam struktur beton karena sulit dan mahal untuk mendapatkan tumpuan sendi yang sempurna. Nah, pada struktur beton, kolom juga merupakan bagian dari suatu struktur rangka. Ya, yang mana yang struktur rangka sering juga kita sebut ya sebagai struktur portal. Ya, kita sudah belajar nih. Nah, ini adalah portal, ya. Nah, ini adalah kolomnya, dan ini adalah balok, ya. Nah, ini susunan dari portal. Ini adalah portal suatu bangunan. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya hubungan kaku antara balok dan kolom atau kolom dengan pondasinya, maka nanti dia akan mengalami yang disebut sebagai desak sentris, namun juga dia mendapatkan momen, ya. Ini karena dia ada hubungan kaku, berarti ini di sini dijepit, ya, maka nanti kolom kita akan mengalami
suatu momen, ya. Jadi dia ada sedikit mengalami lentur. Nah, kolom ini menjadi penahan gaya desak yang esentris. Kolom merupakan elemen struktur yang vital. Jika kolom mengalami kegagalan atau keruntuhan, pasti balok yang menumpunya juga akan mengalami keruntuhan. Dan mungkin juga seluruh bangunan juga akan mengalami keruntuhan. Maka dari itu, kita mengenal yang disebut sebagai prinsip strong column, weak beam. Ya, strong column, weak beam. Strong column, weak beam adalah artinya apa? Ya, kolom kuat dan balok lemah. Ya. Nah, kolom kuat dan balok lemah. Jadi kita merancang kolom itu harus lebih kuat daripada baloknya. Ya, kolom itu harus lebih kuat daripada baloknya. Balok harus dirancang mengalami kegagalan atau kerusakan terlebih dahulu dibandingkan balok. Sama seperti kalau kita punya sekring di rumah, maka kita harus mengutamakan agar sekring ini kalau ada suatu permasalahan pada listrik, maka sekring ini yang putus duluan. Sehingga tidak membahayakan rumah, tidak membahayakan listrik yang ada di dalam rumah kita. Atau peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah kita menghindari terjadinya konsleting atau kebakaran rumah. Nah, oleh karena itu, sekring kita rancang agar dia gagal duluan. Nah, itu dia. Jadi balok ini adalah sekring dari portal kita. Dia harus dirancang kalau misalnya terjadi masalah, maka dia akan menunjukkan kegagalan terlebih dahulu. Ya, sehingga bisa kita hindari keruntuhan tiba-tiba pada bangunan kita. Nah, ya, jadi ini tadi sebagaimana yang disebutkan pengertian dari kolom. Kalau kita simpulkan lagi, maka kolom adalah elemen struktur vertikal menyalurkan gaya tekan aksial dengan atau tanpa momen dari plat lantai dan atap ke pondasi. Kemudian momen disalurkan dapat berupa momen uniaksial atau biaksial. Nah, ini jenis-jenis kolom berdasarkan bentuk penampang. Ya, bentuk penampang kolom dapat dibagi menjadi satu kolom segi empat atau bujur sangkar, di mana dia memiliki tulangan memanjang dan bagel atau sengkang yang berupa sengkang biasa, atau yang disebut juga dengan sengkang ikat. Nah, ini sengkangnya yang berwarna oranye, ini sengkang. Ya, ini sengkang ikatnya seperti ini langsung dibuat. Nah, kalau kita belah ininya, maka ini adalah sengkangnya. Kita ambil penampang memanjangnya, maka ini sengkang dan ini tulangan memanjang. Ya. Tulangan memanjang atau yang disebut juga sebagai tulangan longitudinal atau yang disebut juga sebagai tulangan utama. Sedangkan ini sengkang macam-macam, ada sengkang, ada yang disebut bagel, ada yang disebut tulangan geser, ya. Nah, ini jarak antar sengkang. S, ya. Ini jarak antar sengkang. Ini adalah bentuk penampang kolom yang lain, ya, dengan mungkin tulangan yang lebih rapat, ya. Dan ini adalah bentuk tulangan pada kolom yang sesungguhnya di lapangan. Ini sengkangnya, ya. Nah, sengkang pada kolom itu harus kita perhatikan. Ya, ini kalau misalnya ini adalah S, maka jarak dari sengkang pertama ke kepala, ke kaki kolomnya ini, ya, itu haruslah setengah S, ya. Harus lebih kecil dari S-nya, tidak boleh lebih sama besar atau bahkan lebih besar dari S-nya. Ini untuk memastikan adanya hubungan yang kaku dan mengurangi tekuk pada kolom, ya. Nah, ini adalah bentuk kolom bulat dengan tulangan memanjang dan bagel yang berupa tulangan spiral. Nah, ini dia adalah kolom bulat. Ini tulangan sengkang spiralnya. Kalau kita lilit dengan sengkang spiral ini caranya dibuat dengan dililitkan. Ya, seperti ini kita lilitkan. Nah, jarak antar sengkangnya atau S-nya adalah ini. Ini jarak dari titik lilit di atas dengan titik lilit di bawahnya.
Oke. Nah, ini juga jenis-jenis kolom berdasarkan bentuk penampangnya juga ada selain bulat ya. Nah, ini ada kolom segi panjang dan kolom tidak beraturan dengan tulangan memanjang dan begel yang bisa berupa sengkang ikat maupun sengkang spiral. Jadi, kolom ada juga yang bentuknya memiliki lubang di tengahnya, ada juga yang seperti ini ya, berupa tube ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kolom komposit, berupa kombinasi elemen memanjang berupa baja, profil, struktur, dan beton ya dengan atau tanpa sengkang begel. Nah, yang ini yang kita lihat di sini yang berwarna merah ini adalah profil baja, ya bukan baja tulangan ya, tapi profil baja. Kalau Anda sudah belajar mengenai struktur baja, maka tentu sudah mengenal di profil I, ya, white flank dan seterusnya ya. Nah, ini juga profil baja dalam bentuk hollow ya. Nah, ketentuan bahwa pada kolom bulat itu digunakan sengkang lilitan spiral dan pada kolom bentuk lain dengan sengkang ikat biasa bukanlah suatu keharusan, ingat ya. Nah, pada kolom lain yang bukan kolom bulat dapat juga digunakan sengkang lilit spiral. Namun karena proses pembuatannya yang cukup sulit, maka kolom jenis ini menggunakan sengkang ikat biasa. Nah, kenapa sih kita pakai, apa sih perbedaan perilaku antara kolom yang memiliki bagel spiral dengan yang sengkang ikat biasa? Nah, kita bisa lihat. Nah, pada grafik ini ada penelitian yang kemudian membandingkan antara perilaku daktalitas kolom dengan sengkang biasa dengan sengkang bulat ya. Nah, pada grafik ini dengan sumbu X-nya adalah regangan dan sumbu Y-nya adalah beban, kita bisa lihat bahwa kolom dengan sengkang biasa itu memiliki kemampuan meregang atau berdisplacement lebih kecil ya dibandingkan dengan kolom dengan sengkang spiral. Kita lihat bahwa kolom dengan bagel spiral itu mampu meregang lebih jauh ya, hampir 3 kali lipatnya dibandingkan dengan kolom dengan sengkang biasa atau sengkang persegi. Nah, ini artinya apa? Bahwa kolom dengan bagel spiral itu memiliki daktalitas yang lebih baik dibandingkan dengan kolom dengan sengkang ikat biasa. Nah, kedua jenis kolom berperilaku sama sampai selimut beton atau bagian beton di luar begelnya pecah dan lepas. Selanjutnya, beban yang terus ditingkatkan pada kolom dengan bagel sengkang ikat akan terjadi kehancuran pada beton bagian dalam dan kemudian tulangan memanjang mengalami tekuk atau buckling. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini. Nah, ini adalah sengkang. Nah, setelah sengkang itu, setelah beton terluar bagian selimut betonnya itu lepas, maka kemudian bagian dalamnya ini mulai keluar ya sengkangnya dan kemudian tulangan memanjangnya mulai mengalami tekuk. Sedangkan pada kolom dengan bagel spiral, beton di bagian dalam yang terkurung oleh lilitan spiral masih dapat efektif menahan beban aksial sampai beton tersebut hancur dan baja lilitan spiral mencapai tegangan lelehnya. Nah, jadi kolom dengan lilitan spiral itu mampu mengalami deformasi yang lebih besar sebelum runtuh dibandingkan dengan kolom sengkang ikat biasa. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena luas tulangan ya, luas tulangan bagel atau luas tulangan yang mengekang kolom itu lebih besar ya dibandingkan dengan kolom dengan sengkang biasa ya, sehingga dia mampu menahan beton yang ada di dalamnya agar tidak hancur ya dibandingkan dengan beton dengan sengkang ikat biasa. Oke, selanjutnya jenis kolom berdasarkan posisi beban.
Nah, kolom berdasarkan posisi beban dapat dibagi menjadi, yang pertama adalah kolom dengan beban aksial desak sentris, di mana bebannya itu, nah ini beban P ini berada tepat di sentris atau titik berat dari kolom, ya, dari penampang kolom. Nah, ini adalah titik berat dari penampang kolom kita. Nah, berarti bebannya ada tepat di sini. Nah, sehingga kalau seperti ini, kalau dia tepat berada di titik berat, maka eksentrisitasnya atau eksentrisitas eh, titik pembebanan terhadap titik beratnya adalah sama dengan 0. Ya, E-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan kolom yang tidak ada, yang bebannya tidak berada tepat di titik berat, maka bisa kita bagi menjadi dua, yaitu yang uniaksial dan biaksial. Yang uniaksial berarti bebannya ini eh, bebannya itu eksentrisitas bebannya atau posisi bebannya itu berada lebih berat ke arah sumbu X atau berada lebih berat ke arah sumbu Y. Misalnya seperti ini. Nah, kalau ini adalah bebannya berada di sumbu Y, ya, memiliki eksentrisitas terhadap sumbu X sehingga kemudian dia disebut sebagai uniaksial MX. Nah, sedangkan kalau yang ini dia berada di sumbu X, ya, bebannya, dan memiliki eksentrisitas terhadap Y sehingga dia disebut sebagai uniaksial MY. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, ini adalah yang disebut sebagai biaksial karena dia memiliki eksentrisitas terhadap kedua sumbu. Ya, dia memiliki eksentrisitas terhadap sumbu eh, sumbu X dan dia memiliki eksentrisitas terhadap sumbu Y sehingga dia kemudian disebut sebagai biaksial untuk MX, momen X dan momen Y. Nah, berdasarkan kelangsingannya, kolom dibedakan menjadi kolom pendek, yaitu yang tidak dipengaruhi oleh bahaya tekuk atau buckling, ya, sehingga kemudian kita tidak perlu memperhatikan tekuk dan bucklingnya. Sedangkan kalau kolom panjang atau kolom langsing, itu dia kolomnya memiliki panjang yang cukup dominan dibandingkan apa ya, dibandingkan dengan kolom pendek sehingga ada kemungkinan terjadi bahaya tekuk, ya, kolomnya itu mengalami momen atau lenturan sehingga bisa saja terjadi tekuk. Nah, untuk itu bahaya tekuk ini harus kita perhatikan. Nah, kelangsingan kolom itu pun dipengaruhi oleh apa? Dimensi penampang, panjang kolom, dan jenis tumpuan pada ujung-ujung kolom. Nah, ini adalah contoh dari bahaya tekuk. Untuk ya, bahaya tekuk, kolomnya kemudian mengalami tekuk, mengalami momen, mengalami yang disebut sebagai efek P delta. Delta itu adalah displacement tekuk ke arah horizontal. Nah, ini yang delta. Nah, delta ini yang kemudian mengakibatkan harus kita perhitungkan nantinya jika kolom kita ternyata adalah kolom langsing. Baiklah, nah untuk berikutnya yang perlu diperhatikan sama seperti perencanaan pada balok yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk kolom kita juga harus memperhatikan adanya faktor reduksi, di mana faktor reduksinya untuk kolom spiral adalah 0,7, sedangkan kolom lainnya adalah 0,65. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini ya, dasar-dasar dan asumsi pada analisis dan perancangan kolom beton bertulang. Ya, dasar-dasar dan asumsinya yang digunakan sama seperti pada balok. Kita memperlakukan hipotesa Bernoulli dan Navier. Kemudian bagian beton yang mengalami tarik akan diabaikan dan dianggap tidak menahan tegangan tarik yang terjadi. Dan batas-batas regangan yang didistribusikan, ya, batas-batas regangan dan distribusi tegangan pada beton, desak, dan baja tulangan mengikuti standar yang berlaku. Nah, kemudian jenis-jenis keruntuhan kolom. Nah, yang pertama dibagi atas dua, ya. Yang pertama adalah karena kehancuran bahan, ini diakibatkan oleh sama seperti balok, ya. Ada yang under reinforce, ada yang over reinforce, ya. Kalau yang under reinforce sama, ya, berarti betonnya mencapai regangan 0,003 didahului oleh luluhnya baja terlebih dahulu.
Nah, keruntuhan ini dapat memberikan peringatan dini berupa deformasi yang cukup besar pada kolom. Sedangkan yang tidak hindari apa? Yaitu keruntuhan over reinforce ya. Nah, ini over reinforce sama seperti balok, yaitu betonnya mengalami hancur terlebih dahulu dan tulangnya tidak mengalami leleh. Nah, ini dapat mengakibatkan terjadinya keruntuhan yang tiba-tiba. Dan ada satu lagi jenis keruntuhan, yaitu keruntuhan tarik. Itu jika regangan baja tarik mencapai atau melampaui regangan lelehnya, sedangkan beton desak belum mencapai regangan maksimumnya. Ya. Hal ini terjadi jika jumlah tulangan tariknya sangat kecil atau lebih kecil dari luas tulangan tarik minimum yang dipersyaratkan. Nah, kemudian kehancuran jenis yang kedua, kalau yang tadi disebabkan oleh kehancuran akibat bahannya, nah ini adalah kehancuran akibat kehilangan stabilitas lateral pada kolom. Nah, jenis ini terjadi pada kolom dengan kelangsingan yang tinggi karena kolomnya mengalami tekuk atau buckling. Oke, baiklah sampai di sini dulu pengantar untuk kolom. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai syarat-syarat perencanaan untuk kolom. Pertama adalah yang kita pelajari adalah mengenai kolom pendek terlebih dahulu ya. Kolom pendek yang uniaksial terlebih dahulu atau eksentrisitasnya kecil, baru kemudian yang mengalami eksentrisitas besar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe ya untuk mendapatkan update terbaru tentang materi mengenai teknik sipil, terutama tentang struktur potongan bertulang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.